Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung saja. Di sini saya yang bernama Devi Mayasari ingin memaparkan tugas video yang diembankan kepada saya pada mata kuliah Fikih pada MA dengan judul Hudud. Sebelum masuk dalam pembahasan tentang hudud, di sini saya akan menjelaskan dalam ilmu fikih, kejahatan dalam Islam terbagi menjadi 3 kategori utama. Nah, yang pertama itu adalah hudud, yaitu kejahatan yang hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan tidak dapat diubah, seperti zina, pencurian, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah qisas dan diyat. Qisas dan diyat ini adalah kejahatan yang hukumannya berdasarkan prinsip pembalasan setimpal atau pembayaran ganti rugi, misalnya pembunuhan dan penganiayaan. Nah, yang ketiga ada ta'zir, yaitu kejahatan yang tidak memiliki hukuman tetap dalam syariat sehingga hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau pemerintah, misalnya korupsi atau pelecehan. Dalam fikih Islam, hudud adalah bentuk jamak dari kata had, yang berarti batas atau hukuman yang ditetapkan. Nah, secara khusus, hudud merujuk pada hukuman yang telah ditentukan oleh syariat untuk pelanggaran tertentu yang dianggap sebagai kejahatan terhadap hak Allah. Nah, hukuman ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh hakim berdasarkan ijtihad atau kebijaksanaan pribadi. Hudud secara bahasa adalah jamak dari kata had, yang berarti memisahkan salah satu barang agar tidak bercampur dengan yang lain atau salah satunya tidak melampaui batas atas yang lainnya. Nah, kata ini juga dalam ensiklopedia Al-Quran memberi makna batas atau sesuatu yang tajam. Karenanya, secara bahasa hadid, yaitu berasal dari kata had. Nah, di samping itu juga ada yang memberi makna, yaitu sesuatu yang mencegah manusia untuk masuk. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata had bermakna batas. Hingga menghadkan berarti membatasi atau menentukan batasnya supaya tidak melebihi jumlah, ukuran, dan sebagainya. Nah, kemudian ada kata mengkhususkan, yaitu berdasarkan pengertian di atas. Nah, secara etimologi dapat dirumuskan bahwa hudud adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena suatu pelanggaran yang mempunyai hukuman. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik hukuman hudud. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang tetap dan tidak bisa diubah, yaitu hukuman ini berasal dari ketetapan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua, harus ada bukti yang kuat. Nah, misalnya dalam kasus zina diperlukan 4 saksi yang melihat langsung atau pengakuan dari pelaku sendiri. Nah, selanjutnya dapat gugur jika ada keraguan. Nah, dalam Islam prinsip darul hudud bisyubhat, menghindari hukuman hudud karena adanya keraguan, sangat dijunjung tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan hudud itu sendiri, yaitu untuk menjaga tataran sosial dengan memberikan batasan yang tegas terhadap kejahatan tertentu. Namun, penerapannya dalam masyarakat modern sering menjadi perdebatan karena faktor sosial, politik, dan hukum yang berbeda di berbagai negara muslim. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran yang termasuk dalam kategori hudud. Nah, pelanggaran tersebut terdapat menjadi 6 bagian. Yang pertama, itu ada zina. Zina di sini adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Hukumannya itu ada cambuk 100 kali bagi yang belum menikah atau disebut dengan ghairu muhsan, dan ada rajam atau dilempari batu hingga mati bagi yang sudah menikah atau disebut dengan muhsan. Hukuman tersebut berdasarkan pendapat mayoritas para ulama. Yang kedua ada kazaf, yaitu menuduh seseorang berzina tanpa bukti. Hukumannya yaitu 80 kali cambukan bagi yang tidak bisa menghadirkan 4 saksi. Selanjutnya, yang ketiga pencurian atau sarikoh. Hukumannya potong tangan jika memenuhi syarat tertentu, seperti nilai barang yang dicuri mencapai nisab dan tidak ada unsur darurat. Selanjutnya yang keempat itu ada hirobah atau perampasan dengan kekerasan. Hukumannya bisa berupa potong tangan dan kaki secara silang, salib, atau hukuman mati, tergantung tingkat kejahatan yang dilakukan. Nah, yang kelima yaitu minum khamar, minum minuman keras atau minum alkohol. Hukumannya yaitu ada cambuk, dalam beberapa riwayat disebutkan 40 kali, dan dalam beberapa kasus bisa mencapai 80 kali. Nah, yang terakhir ada murtad, yaitu keluar dari Islam secara terbuka atau terang-terangan.
Hukumannya di sini adalah hukuman mati dalam pendapat mayoritas ulama, tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa hukuman ini lebih bersifat sosial atau administratif. Baik, yang terakhir ada kesimpulan tentang hudud dalam fikih. Hudud adalah bagian dari hukum pidana Islam yang mencakup kejahatan dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Hukuman ini bersikap tetap dan tidak dapat diubah berdasarkan kebijaksanaan hakim, kecuali jika ada keraguan yang bisa menggugurkannya. Nah, tujuan utama dari hudud adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran berat seperti zina, pencurian, dan perampokan. Namun, dalam penerapan hudud memerlukan syarat yang sangat ketat, termasuk bukti yang kuat dan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman. Selanjutnya, dalam konteks modern, pelaksanaan hudud masih menjadi perdebatan karena adanya perbedaan interpretasi hukum, kondisi sosial, serta penerapan yang beragam di berbagai negara muslim. Meskipun demikian, prinsip dasar hudud tetap menekankan pada keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Baik, demikian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.